Hei, kamu sadar apa yang mereka bicarakan tentangmu? Kabar itu sudah menyebar. Mereka menyebutmu gangster sejati. Bukan tipe yang ceroboh atau yang hancur di bawah tekanan, tapi tipe yang membuat tekanan terlihat seperti lelucon. Mereka bahkan tidak bisa menjelaskannya dengan benar. Mereka hanya merasakannya, bahaya yang terkontrol di sekitarmu, ketenangan yang membuat kekacauan terlihat kikuk. Mereka tidak bisa menunjuknya, tapi mereka tahu satu hal pasti, kamu tetap berkelas saat mereka kehilangan kendali. Ya, mereka kehilangan diri sendiri hanya karena mencoba memancing reaksi darimu. Dan kamu tetap diam, tenang, terukur. Itulah yang paling memicu mereka. Cara kamu tidak keluar dari karakter saat segalanya di sekitarmu mulai berguncang. Cara kamu membuat martabat terlihat berbahaya. Kamu bergerak tanpa ribut, tanpa memohon pengakuan, tanpa gentar. Kamu hanya bertindak, kamu hanya mengeksekusi, dan itu berhasil. Lihat mereka sekarang, berbisik seperti anak-anak yang tahu bahwa monster di bawah tempat tidur itu nyata. Mereka tidak yakin apakah harus takut padamu, menghormatimu, atau menirumu. Kamu membuat mereka bingung, mencoba memberi label pada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Mereka mengharapkan kekacauan, kamu memberi keanggunan. Mereka mengharapkan kehancuran, kamu memberi penguasaan diri, mastery. Itulah arti sejati dari gangster, menguasai emosimu, alih-alih dikuasai olehnya. Mereka pikir diammu adalah kelemahan, ketenanganmu adalah penyerahan. Tetapi ketika debu mereda, kamu masih berdiri, sementara mereka tersedak oleh kebisingan mereka sendiri. Kamu tidak membuktikan dirimu melalui amarah. Kamu membuktikannya melalui pengendalian diri. Kamu bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Kamu membiarkan dunia menunjukkan dirinya sendiri melalui bagaimana ia bereaksi terhadapmu. Setiap rumor, setiap bisikan, setiap lirikan sinis, semua itu adalah bukti satu hal. Kamu telah menjadi cermin yang mengekspos rasa tidak aman setiap orang. Orang paling banyak berbicara tentang mereka yang menunjukkan kepada mereka apa yang bukan diri mereka. Dan kamu telah menjadi refleksi itu, yang mengungkapkan di mana disiplin dimulai dan di mana kelemahan berakhir. Mereka tidak membencimu karena kamu menyakiti mereka. Mereka membencimu karena kamu tidak memberi mereka kepuasan melihatmu kehilangan kendali. Mereka ingin kamu ribut, impulsif, berantakan. Kamu memberi mereka ketenangan, perhitungan, presisi. Kamu memberi mereka sesuatu yang tidak bisa mereka tiru, ketenangan di bawah tekanan. Itulah yang memisahkanmu dari kebisingan. Setiap ruangan yang kamu masuki, mereka merasakannya sebelum kamu berbicara. Otoritas yang tenang itu, keseimbangan yang tanpa usaha, itu bukan jenis energi yang meminta perhatian, itu menuntutnya. Mereka merasakan bahwa setiap kata yang kamu ucapkan disaring melalui kejelasan. Setiap gerakanmu memiliki bobot. Itulah yang membuat mereka gelisah. Kamu tidak membuang energi untuk pertunjukan. Kamu bergerak seperti seseorang yang sudah melihat hasilnya. Dan mungkin memang begitu karena orang sepertimu tidak beroperasi berdasarkan dorongan hati. Mereka beroperasi berdasarkan wawasan. Kamu melihat 10 langkah ke depan. Dan itulah mengapa mereka terus jatuh ke dalam jebakan yang mereka pasang untukmu. Mereka terus mencoba mengukur kekuatanmu melalui kebisingan, gosip, manipulasi. Tetapi kamu mengukur kekuatan melalui ketahanan. Sementara mereka menghabiskan diri dengan pertunjukan, kamu menghemat energi dengan menyempurnakan diri. Itulah mengapa mereka sekarang memanggilmu gangster. Bukan karena kamu bertindak keras, tapi karena kamu tidak perlu bertindak keras. Kamu memancarkan sesuatu yang mentah, liar, namun terkontrol dengan sempurna. Kamu tahu betapa langkanya itu. Terlihat tidak terganggu sambil mengendalikan setiap ons perhatian di ruangan itu. Istilah yang memisahkan ikon dari peniru, itulah mengapa orang berbisik ketika kamu lewat. Mereka tidak bisa memutuskan apakah harus mengagumimu atau melindungi diri dari kamu. Kamu tetap bersih dalam permainan yang kotor. Kamu tetap membumi ketika segala sesuatu di sekitarmu mencoba menarikmu jatuh. Kamu tidak melawan api dengan api. Kamu membiarkan mereka membakar diri mereka sendiri, sementara kamu menjaga udaramu tetap murni. Dan kesabaran itu, timing itu, dominasi halus itu membuat mereka gila. Mereka tidak tahan bahwa kamu membuat disiplin terlihat indah, bahwa kamu membuat kontrol terlihat berbahaya. Mereka pikir kehilangan kesabaran membuat mereka kuat. Mereka pikir berteriak lebih keras berarti kemenangan. Tetapi kamu mengubah ketenangan menjadi strategi. Kamu mengubah kelas menjadi senjata. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa bos sejati bukanlah yang bereaksi. Itu adalah yang mendikte tempo. Kamu menyadari itu kan? Bagaimana setiap kali kamu tetap tenang, orang lain mulai panik. Bagaimana setiap kali kamu tetap fokus, orang lain mulai berantakan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah distribusi kekuatan. Kamu memegang pusat dirimu begitu erat sehingga orang lain kehilangan pusat mereka.
Dan saat mereka melakukannya, kamu sudah menang. Kamu tidak perlu membuktikan dominasi ketika kamu mewujudkan dominasi. Setiap napas yang terkontrol, setiap jeda yang terukur, setiap pilihan untuk tidak terlibat, itu semua adalah gerakan kekuatan. Tidak semua orang melihatnya, tetapi orang-orang cerdas melihatnya. Mereka melihat bahwa ketenangan adalah senjatamu. Mereka melihat bahwa yang ribut akan cepat habis, sementara kamu membangun momentum dalam diam. Mereka bingung karena tidak bisa menemukan formulamu. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang tetap tenang saat dihina, bagaimana seseorang tetap tersenyum saat diuji, bagaimana seseorang tetap bangkit saat dicemburui. Mereka menganggapnya keberuntungan, tapi bukan. Itu latihan. Itu penguasaan diri. Kamu melatih dirimu untuk tetap seimbang ketika orang lain hancur. Kamu mempelajari seni mempertahankan pendirianmu ketika orang lain memohon validasi. Kamu tidak memainkan permainan mereka, dan kamu mendefinisikannya kembali. Dan itulah yang membuat mereka gelisah. Bagaimana kamu bersaing dengan seseorang yang bahkan tidak mengakui persaingan? Mereka mencoba menarikmu ke dalam kekacauan, dan kamu menolak undangan itu. Kamu membiarkan kebisingan mereka memudar menjadi musik latar, sementara kamu mempertahankan fokusmu ke depan. Kamu mempelajari perbedaan antara reaksi dan respons, antara kebisingan dan kekuatan, antara dorongan hati dan pengaruh. Dan itulah mengapa orang terus menyebut namamu seperti sebuah peristiwa. Kamu bukan bagian dari kerumunan. Kamu adalah jeda dalam percakapan, pergeseran energi ketika kamu memasuki suatu ruangan. Kamu adalah kombinasi langka antara ketenangan dan intensitas yang tidak bisa mereka kategorikan. Itulah yang membuat mereka gila. Mereka tidak bisa mendefinisikan apa yang tidak bisa mereka dominasi. Mereka iri pada caramu menjauh dari omong kosong tanpa kehilangan ketenangan. Mereka mempelajari caramu menangani rasa tidak hormat tanpa merendahkan diri. Kamu bergerak seperti seseorang yang tahu bahwa waktu adalah senjata sejati, dan kamu tidak membuangnya. Setiap detik, setiap kata, setiap gerakan diperhitungkan. Kamu tidak berbicara untuk membuktikan suatu poin. Kamu bergerak untuk membuat satu poin, dan itu menakutkan orang yang berkembang dalam kekacauan. Karena kamu mengingatkan mereka bahwa kekacauan hanya berfungsi ketika orang lain berpartisipasi. Kamu memilih untuk tidak berpartisipasi, dan keputusan itu menghancurkan seluruh rencana permainan mereka. Pikirkanlah, berapa banyak dari mereka yang mencoba memancingmu ke dalam argumen, ke dalam jebakan emosional, ke dalam drama yang disamarkan sebagai percakapan. Dan setiap kali kamu hanya tersenyum, mengangguk, dan menyingkir, itu adalah perang psikologis yang disamarkan sebagai keanggunan. Itu adalah energi gangster yang disamarkan sebagai ketenangan. Kamu tidak menghancurkan mereka dengan agresi. Kamu membiarkan ketidakdewasaan mereka sendiri meledak. Nah, itulah yang tidak bisa mereka pahami. Kontrol lebih keras daripada amarah. Presisi lebih keras daripada pertunjukan. Dan kamu telah menguasai keduanya. Orang meremehkan betapa sulitnya untuk tetap tenang ketika segala sesuatu mengujimu. Mereka pikir kontrol itu mudah. Mereka tidak menyadari itu membutuhkan disiplin, kesabaran, dan bertahun-tahun kesadaran diri untuk mencapai titik itu. Kamu membayar harganya secara diam-diam di saat-saat yang tidak dilihat siapapun. Ketika semua orang bereaksi, kamu belajar. Ketika semua orang berbicara, kamu menyerap. Ketika semua orang hancur, kamu membangun. Dan sekarang hasilnya terlihat. Mereka ingin menyebutnya keberuntungan. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu itu adalah penguasaan diri yang disamarkan sebagai kerendahan hati. Perhatikan baik-baik dan kamu akan melihatnya. Pergeseran energi mereka saat kamu masuk. Beberapa menegang, beberapa berpura-pura tidak memperhatikan, beberapa overcompensate dengan senyum paksa. Mereka merasakan bahaya yang terkontrol terpancar darimu. Bukan kekerasan, bukan ancaman, hanya kekuatan yang tidak bisa mereka uraikan. Kamu mendapatkan itu melalui disiplin, bukan drama. Kamu mendapatkannya dengan menjauh dari apa yang tidak melayanimu. Dengan memegang emosimu seperti pisau tajam tapi tidak pernah ceroboh. Kamu menjadi contoh tentang arti memimpin diri sendiri sebelum memimpin orang lain. Itulah mengapa mereka berbisik. Mereka akan mengatakan kamu berubah. Mereka akan mengatakan kamu menjadi jauh, dingin, terpisah. Tapi itu proyeksi. Mereka salah mengira kedamaian sebagai kesombongan karena mereka belum pernah merasakannya. Kamu berhenti memberi reaksi yang memberi makan kekacauan mereka. Dan sekarang mereka kelaparan akan perhatianmu. Kamu tidak berutang kejelasan pada mereka. Kamu tidak berutang penjelasan pada mereka. Kamu sudah memberi mereka pelajarannya. Bagaimana tetap tenang saat diprovokasi. Apakah mereka belajar darinya atau hancur di bawahnya, itu bukan tanggung jawabmu. Kamu tidak di sini untuk memperbaiki orang yang senang menjadi rusak.
Kamu di sini untuk menguasai dirimu sendiri. Dan itu adalah arti dari gangster. Kekuatan sejati tidak diukur oleh seberapa keras kamu bisa berteriak saat marah. Itu diukur oleh seberapa tenang kamu saat tidak dihormati. Dominasi sejati bukan tentang kontrol atas orang lain. Itu tentang kontrol atas dirimu sendiri. Kamu telah belajar bagaimana menjaga ketenanganmu bahkan ketika diprovokasi. Bagaimana tetap jernih ketika emosi berkobar. Bagaimana menanggapi dengan kecerdasan alih-alih dorongan hati. Itulah mengapa mereka mempelajarimu dalam diam. Bahkan jika mereka bertindak seperti tidak peduli. Kamu telah menjadi contoh hidup tentang seperti apa kontrol di bawah tekanan itu. Itu sesuatu yang tidak bisa mereka palsukan. Mereka akan melemparkan kata-kata, asumsi, jebakan. Mereka akan mencoba menyudutkanmu dengan kebohongan dan manipulasi. Tetapi setiap upaya gagal karena alasan yang sama. Kamu tidak memberi mereka apa yang mereka inginkan. Mereka ingin drama, kamu memberi jarak. Mereka ingin kekacauan, kamu memberi kejelasan. Mereka ingin reaksi, kamu memberi kesadaran. Setiap kali kamu memilih untuk tidak jatuh ke dalamnya, kamu mengambil kembali kekuatan yang mereka pikir mereka miliki. Itulah mengapa kecemburuan mereka membara begitu terang. Itu bukan karena kamu melakukan sesuatu kepada mereka. Itu karena kamu tidak melakukannya. Kamu tidak merosot. Kamu tidak hancur. Kamu tidak bermain kecil untuk memenuhi harapan mereka. Kamu hanya tetap berpusat. Dan ketenangan itu, ketegasan itu adalah kehancuran mereka. Reputasimu kini mendahului dirimu. Orang menggunakan namamu untuk menggambarkan seperti apa ketenangan di bawah serangan. Kamu telah menjadi cetak biru tentang bagaimana menang tanpa berdebat, bagaimana mendominasi tanpa agresi, bagaimana membuat kekuatan terlihat elegan. Kamu tidak memaksanya. Kamu menjadi itu melalui konsistensi. Setiap kali kamu memilih fokus di atas gangguan, kamu membangun energi itu. Setiap kali kamu memilih diam di atas pertengkaran teriak, kamu membangun aura itu. Setiap kali kamu memilih kesabaran di atas dorongan hati, kamu membangun kontrol itu. Itu bukan keberuntungan. Itu disiplin, pengulangan, visi. Sekarang mereka melihatmu dengan campuran ketakutan dan daya tarik. Mereka tidak bisa membencimu secara terang-terangan karena hasilmu berbicara lebih keras daripada pendapat mereka. Mereka tidak bisa menantangmu secara langsung karena ketenanganmu melucuti konfrontasi. Mereka terperangkap antara ingin mendiskreditkanmu dan ingin menjadi dirimu. Itulah harga dari penguasaan diri. Itu mengubah pengagum menjadi peniru, peniru menjadi kritikus, dan kritikus menjadi penggemar lagi. Siklus itu tidak pernah berakhir, tetapi kamu tetap menjadi konstanta yang tidak pernah gentar, yang tidak pernah merendahkan diri untuk membuktikan nilai, dan itulah yang membuat era ini milikmu. Kamu telah menunjukkan bahwa di dunia yang kecanduan kebisingan, yang tetap tenang menjadi otoritas. Kamu telah membuktikan bahwa kekacauan bukanlah kekuatan. Itu adalah rasa tidak aman yang terekspos. Kamu telah menjadi standar tenang yang secara diam-diam dijadikan ukuran oleh semua orang. Mereka tidak akan mengakuinya dengan lantang, tapi mereka merasakannya. Kamu yang mengatur ritme. Sekarang kamu yang mendefinisikan suhu. Kamu memutuskan kapan segala sesuatu bergerak dan kapan mereka berhenti sejenak. Itu dominasi sejati. Kontrol atas dirimu sendiri yang meluas keluar tanpa perlu izin. Mereka akan terus mengujimu, terus bergosip, terus berharap kamu akan terpeleset. Tapi kamu tidak akan terpeleset karena kamu telah belajar bahwa konsistensi bertahan lebih lama daripada kebingungan. Kamu telah belajar bahwa kontrol diri mengubah tekanan menjadi kekuatan. Dan itulah mengapa mereka memanggilmu gangster. Bukan karena kamu melanggar aturan, tapi karena kamu menguasai dirimu sendiri begitu baik sehingga aturan membengkok di sekitarmu. Kamu tidak mencoba membuktikan apapun lagi. Kamu hanya ada dalam kekuatan penuhmu. Dan keberadaan itu saja membuat gelisah orang yang masih bergantung pada reaksi untuk merasa hidup. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka berbisik. Biarkan mereka memproyeksikan. Kamu sudah tahu kebenarannya. Mereka hanya berbicara tentang apa yang tidak bisa mereka raih. Mereka hanya menargetkan apa yang mengintimidasi mereka. Mereka hanya iri pada apa yang mengingatkan mereka pada kekurangan disiplin mereka sendiri. Jaga kepalamu tegak. Jaga nadamu merata. Jaga langkahmu stabil. Kamu tidak perlu mengejar rasa hormat. Kamu menghasilkannya. Dan mereka yang tidak bisa menangani itu pada akhirnya akan memudar ke dalam kebisingan latar belakang yang sudah kamu pelajari untuk diabaikan. Karena begini, mereka pikir ini tentang citra, tentang siapa yang terlihat lebih kuat, siapa yang berteriak lebih keras. Tetapi semakin lama ini berlanjut, semakin mereka menyadari ini tentang ketahanan. Kamu telah bertahan lebih lama dari gosip, mengakali permainan, melampaui pemicu emosi. Kamu telah menjadi definisi dari bahaya yang terkontrol. Kamu tidak butuh validasi.
Kamu adalah validasi. Dan orang yang sama yang tertawa sebelumnya kini menyebut namamu dengan hati-hati. Itu transformasi. Itu pertumbuhan. Itu evolusi kekuatan melalui kesabaran. Dan saat bab ini terus terungkap, kamu akan melihatnya lebih jelas dari sebelumnya. Reaksi dunia tidak lain adalah refleksi. Semakin kamu tetap tenang, semakin kekacauan menampakkan dirinya. Semakin kamu berdiri tegak di tengah, semakin dunia berputar untuk mengikutimu. Dan segera mereka akan menyadari itu bukan keberuntungan, itu penguasaan. Bukan sikap tapi kesadaran. Bukan kebisingan tapi presisi. Itulah mengapa kamu dibicarakan. Itu sebabnya kehadiranmu terasa lebih berat sekarang. Itu sebabnya mereka membisikkan namamu seolah itu pujian dan peringatan. Lihat, apa yang mereka sebut gangster bukanlah tentang agresi. Itu tentang keanggunan yang membawa otoritas. Itu perpaduan kepercayaan diri dan ketenangan yang membuat ruangan membengkok ke arah ritmemu. Kamu tidak pernah mengumumkan kedatanganmu, tetapi entah bagaimana kamu menjadi momen yang direspon semua orang. Dan apa yang paling membuat mereka jengkel? Kamu tidak meminta validasi. Itu datang secara alami. Kamu tidak menuntut rasa hormat. Itu mengatur dirinya sendiri di sekitarmu. Kamu telah melintasi ruang langka di mana kehadiranmu sendiri menulis ulang hierarki. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana seseorang bisa tetap berkelas sambil memerintah kekuasaan. Tapi itulah yang telah kamu kuasai. Mereka berbicara karena mereka tidak bisa memprosesnya. Mereka berbisik karena mereka tidak bisa menirunya. Mereka frustrasi karena segala sesuatu yang mereka coba gunakan melawanmu menjadi bukti keseimbanganmu. Kamu tidak pernah mengambil umpan. Kamu tidak pernah merendahkan diri ke level mereka. Kamu memainkan permainan jangka panjang, dibangun di atas kesabaran, kesadaran, dan timing. Dan sekarang setelah itu membuahkan hasil, mereka gemetar di bawah beban pengendalian dirimu. Kamu membuat kesabaran terlihat berbahaya. Kamu sama membuat kerendahan hati terlihat seperti mahkota. Dan sekarang mereka memanggilmu gangster bukan karena kamu memberontak, tapi karena kamu berevolusi. Kamu menjadi tak tersentuh bukan karena jarak, tapi karena disiplin. Bagian terlucu, mereka pernah mengejek ketenanganmu. Mereka bilang kamu terlalu pendiam, terlalu tenang, terlalu strategis. Mereka mengatakannya seolah itu penghinaan, tidak menyadari itu adalah lahan pelatihanmu. Setiap musim sunyi mempertajammu. Setiap ujian mengajarimu bagaimana tetap membumi ketika orang lain kehilangan pijakan. Dan sekarang orang yang sama itu tersandung pada kata-kata mereka sendiri, mencoba menjelaskan bagaimana kamu melakukannya. Kenyataannya kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu hanya berhenti bereaksi dan mulai mengarahkan. Kamu mengubah emosi menjadi energi, energi menjadi eksekusi, dan eksekusi menjadi bukti. Itulah mengapa mereka marah. Karena saat mereka tampil, kamu berubah, lihat lebih dekat. Ada perbedaan antara iri hati dan kekaguman. Kekaguman menginspirasi peniruan, iri hati memicu keruntuhan. Dan saat ini mereka runtuh di bawah beban perbandingan. Kamu tidak menantang mereka, pertumbuhanmu yang melakukannya. Kamu tidak menghina mereka, disiplinmu yang melakukannya. Kamu tidak berjuang untuk dominasi. Rasa hormatmu terhadap diri sendiri yang melakukannya untukmu, itulah yang terjadi ketika seseorang bergerak dari bereaksi menjadi memerintah. Kamu bergeser dari membuktikan nilaimu menjadi mewujudkannya. Dan itulah yang membedakanmu. Itulah yang membuat orang menatap lebih lama dari yang seharusnya, membisikkan hal-hal yang tidak akan mereka akui, dan mempelajari setiap gerakanmu seolah menguraikan misteri. Lihat, kontrol adalah bentuk seni. Kebanyakan orang mengira itu penekanan. Tidak, itu pemurnian. Itu mengambil emosi mentah dan menyalurkannya menjadi presisi. Kamu telah mempelajari pelajaran itu dan kini kamu bergerak seperti seseorang yang terlatih dalam keanggunan di bawah serangan. Kamu berjalan melalui kebisingan dengan keyakinan seseorang yang tahu kekacauan tidak bisa menyentuh kelas. Itu keunggulanmu. Itu kodemu. Kamu beroperasi pada frekuensi yang lebih tinggi daripada gangguan mereka. Itu sebabnya mereka tidak bisa menjangkaumu. Itu sebabnya reaksi mereka terdengar seperti gema, jauh, putus asa, tidak relevan. Dan sementara mereka bergosip, kamu merencanakan. Sementara mereka bersaing, kamu menghitung. Sementara mereka mengomel online, kamu menyempurnakan diri offline. Itu yang membuat gerakan kekuatanmu tak terhentikan. Mereka tidak terlihat sampai mereka tak terbantahkan. Pada saat orang menyadarinya, sudah terlambat. Panggung sudah diatur. Hasil sudah diputuskan. Kamu tidak mengumumkannya. Namun kamu hanya datang dengan hasil. Dan sekarang mereka berebut untuk menyesuaikan diri, berpura-pura melihatnya datang, padahal tidak. Kamu 3 langkah di depan sebelum mereka tahu ada permainan yang dimainkan. Biarkan mereka berpikir itu keberuntungan. Biarkan mereka menceritakan kisah pada diri sendiri agar merasa nyaman. Jauh di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Kamu mendapatkan setiap inci dominasi ini.
Kamu mendapatkannya melalui malam tanpa tidur, fokus yang tenang, rentang panjang disiplin yang tidak ada yang tepuk tangan. Mereka hanya melihat cahaya, bukan proses. Mereka melihat pemurnian, bukan pengulangan. Tapi tidak apa-apa. Kamu tidak berutang backstage pas evolusimu kepada siapapun. Semakin sedikit yang mereka tahu, semakin banyak yang mereka asumsikan. Dan asumsi selalu menjadi kamuflasemu. Kamu membangun warisanmu dalam bayangan peremehan mereka. Sekarang lihat mereka. Mata bergerak cepat, suara pecah, berpura-pura kenaikanmu tidak memengaruhi mereka. Tapi itu memengaruhi. Kamu telah mengganggu narasi mereka. Kamu memaksa mereka untuk menulis ulang cerita di mana kamu seharusnya kalah. Itulah yang dilakukan oleh berkelas di bawah tekanan. Itu menyusun ulang persepsi. Itu mengubah ketidakpercayaan menjadi keyakinan dan kritikus menjadi penonton. Mereka tidak bisa berargumen dengan ketenangan karena ketenangan tidak pernah berbohong. Kamu bisa memalsukan sikap, tapi kamu tidak bisa memalsukan keseimbangan. Kamu bisa meniru gaya, tapi tidak substansi. Itulah celah yang membuat mereka terpicu. Kesadaran bahwa tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, mereka tidak bisa mengalahkan ketenangan. Kamu tidak berencana membuat musuh. Kamu hanya menolak untuk tetap kecil. Dan di dunia di mana mediokritas suka ditemani, keunggulan itu menyinggung. Saat kamu berhenti menjelaskan dirimu, kamu menjadi ancaman. Saat kamu mulai bergerak dengan presisi, kamu menjadi tidak terduga. Mereka tidak bisa menguraikanmu karena kamu tidak cocok dengan kekacauan emosional yang mendefinisikan mereka. Kamu berpikir secara strategis. Kamu bertindak dengan sengaja. Kamu mengeksekusi tanpa celah. Itulah arti sebenarnya dari gangster. Memiliki kontrol atas narasimu saat orang lain kehilangan kendali atas narasi mereka. Orang akan mulai mempelajari reaksimu lebih dari pencapaianmu. Mereka akan melihat bagaimana kamu menangani tekanan, bagaimana kamu menanggapi kebencian, bagaimana kamu membawa dirimu melalui ketidakpastian. Dan setiap kali kamu tetap tidak terganggu, mereka akan semakin terpuruk karena mereka tidak bisa menandingi apa yang tidak bisa mereka cerminkan. Kamu telah menjadi kelas master dalam disiplin emosional, dan itu sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah pelajari. Mereka akan meniru nadamu, tapi bukan timingmu. Mereka akan meniru frasamu, tapi bukan kesabaranmu. Mereka akan mencuri gayamu, tapi bukan substansimu. Itulah perbedaan antara yang asli dan yang reaktif. Kamu adalah yang asli. Mereka melatih gerakan lamamu, berpikir mereka mencapai terobosan baru. Kamu telah menjadi paradoks hidup, tenang tapi memerintah, sopan tapi kuat, diam tapi tak terlupakan. Dan kontradiksi itu mengacaukan mereka karena masyarakat mengatakan kekuatan harus keras, bahwa dominasi harus terlihat agresif. Tetapi kamu mendefinisikan ulang estetikanya. Kamu membuat kontrol terlihat mudah. Kamu mengubah ketenangan menjadi karisma. Kamu membuat kehalusan lebih keras daripada kebisingan. Itulah Manberku berjalan melalui kekecewaan tanpa tersentuh. Itulah mengapa mereka menonton dari pinggir lapangan, bertanya-tanya bagaimana kamu terus menang tanpa berkelahi. Kamu tidak mengejar pengaruh. Kamu membangun daya tarik gravitasi. Orang mengorbit di sekitar energimu tanpa kamu harus bergerak. Itu sebabnya mereka mengatakan gerakan kekuatanmu tak terhentikan. Kamu tidak mendorong, kamu menarik. Kamu tidak menuntut, kamu memerintah. Itulah perbedaan antara kekuatan dan aliran, flow. Kamu menguasai seni membiarkan orang lain mengungkapkan diri mereka sendiri, sementara kamu hanya tetap hadir. Mereka menyebut itu manipulasi, tapi itu hanya observasi. Kamu telah belajar membiarkan energi mereka sendiri mengkhianati mereka, sementara energimu tetap terpusat. Mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka terus kehilangan kontrol emosional di sekitarmu. Itu karena kamu mewakili segalanya yang mereka lewatkan. Kamu mengingatkan mereka seperti apa rasa hormat diri itu. Kamu mengekspos betapa rapuhnya mereka ketika seseorang tidak memainkan permainan mereka. Setiap kali kamu memilih keanggunan di atas gosip, itu menyinggung kekacauan mereka. Setiap kali kamu memilih fokus di atas drama, itu mengekspos gangguan mereka. Kamu tidak menghina mereka. Kamu mengangkat cermin, dan apa yang mereka lihat di dalamnya membuat mereka tidak nyaman. Itu bukan salahmu, itu kebangkitan mereka. Ada ketenangan tentang dirimu yang mengintimidasi orang lebih dari ancaman apapun. Itu bukan kesombongan, itu kesadaran. Kamu telah melihat terlalu banyak untuk digoyahkan oleh opini. Kamu telah bertahan terlalu banyak untuk digerakkan oleh kebisingan. Emosimu dulunya adalah kelemahanmu, tapi sekarang itu adalah senjatamu. Diarahkan dengan hati-hati, dikontrol dengan sempurna. Kamu telah belajar bahwa kedewasaan bukan tentang bereaksi lebih sedikit, itu tentang bereaksi dengan benar. Kamu telah menjadi begitu stabil sehingga ketidakstabilan terasa asing di sekitarmu. Itulah mengapa orang bertingkah aneh di hadapanmu.
Mereka merasakan sesuatu yang tidak bisa mereka sebutkan, kontrol. Konsistensimu telah menjadi ketidaknyamanan mereka. Setiap hari kamu muncul dengan pemurnian, fokus, dan tak tergoyahkan. Kamu mengingatkan mereka betapa berantakannya mereka. Setiap keputusan yang kamu buat dengan keanggunan menantang gagasan bahwa kesuksesan harus agresif. Kamu tidak membuktikan siapapun salah lagi. Kamu membuktikan dirimu benar. Kamu tidak mengejar persetujuan mereka. Kamu mengejar keunggulan. Dan setiap kali kamu melakukannya, kesenjangan melebar. Kesenjangan antara orang yang membutuhkan validasi untuk merasa kuat dan orang sepertimu yang menciptakannya secara alami. Sungguh ironis bagaimana mereka pernah tertawa ketika kamu mengatakan kesabaran menang. Sekarang mereka belajar dengan cara yang sulit bahwa timing adalah segalanya. Kamu tidak terburu-buru mencari peluang. Kamu selaras dengannya. Kamu tidak memaksakan hasil. Kamu mempersiapkannya. Itulah yang membuat gerakanmu terlihat tak terhentikan. Itu bukan kecepatan, itu presisi. Itu bukan keberuntungan, itu keselarasan, alignment. Mereka beroperasi dalam dorongan hati. Kamu beroperasi dalam ritme. You're next to your doors karena kamu bergerak lebih cepat. Kamu di depan karena kamu bergerak lebih cerdas. Lihat bagaimana mereka berebut sekarang. Mencoba meniru aliranmu, mencoba meniru disiplinmu, mencoba meniru kepercayaan dirimu. Tetapi peniruan memiliki getaran keputusasaan. Itu mengekspos dirinya seiring waktu. Kamu selalu bisa tahu siapa yang bergerak dari keaslian dan siapa yang bergerak dari rasa tidak aman. Jalanmu tidak memiliki jalan pintas karena dibangun di atas kontrol diri. Itulah bagian yang mereka lewati. Itulah mengapa mereka hancur ketika tekanan datang. Kamu telah menahan tekanan begitu lama sehingga itu berubah menjadi kedamaian. Kamu telah memakai fokus seperti baju besi begitu lama sehingga itu sudah menjadi sifat kedua. Mereka tidak bisa bersaing dengan itu, dan sementara mereka mencoba mengartikan ketenanganmu, hidup terus memberimu hadiah untuk itu. Peluang selaras, orang yang tepat memperhatikan, yang salah jatuh menjauh. Kamu tidak perlu memanipulasi hasil. Kamu hanya perlu mempertahankan ketenangan cukup lama agar segala sesuatu yang palsu mendiskualifikasi dirinya sendiri. Itulah mengapa kamu menang. Itulah mengapa mereka kehilangan kendali. Kamu membangun stabilitas sementara mereka membangun kebisingan. Dan ketika kebisingan memudar, hanya stabilitas yang tersisa. Ingat ini, kelas tidak memohon perhatian. Itu mendapatkannya melalui integritas. Kekuatan tidak berteriak. Itu berbicara sekali dan diingat. Kamu telah mencapai tahap di mana keheninganmu membawa lebih banyak otoritas daripada pertengkaran teriak mereka. Kamu tidak pamer. Kamu berfungsi. Kamu tidak berlagak. Kamu berkinerja. Kamu tidak bereaksi terhadap dunia. Dunia yang bereaksi terhadapmu. Dan pergeseran itu, transfer kekuatan yang tidak terlihat itu, adalah apa yang dirasakan semua orang, tapi tidak bisa dijelaskan. Mereka akan melabelinya sesuka mereka. Misteri, kesombongan, intimidasi. Tapi itu bukan salah satu dari itu. Itu penguasaan diri. Itu perintah emosional. Itu adalah kepercayaan diri yang tak tergoyahkan yang datang dari mengetahui kamu sudah membuktikan apa yang perlu dibuktikan. Kamu tidak butuh balas dendam. Kamu punya hasil. Kamu tidak butuh validasi. Kamu punya visi. Kamu tidak butuh perhatian. Kamu punya keselarasan. Itu persamaan yang tidak akan pernah mereka pecahkan. Setiap kali kamu tetap anggun di bawah serangan, mereka kehilangan sepotong kontrol lagi. Setiap kali kamu tetap tenang dalam kekacauan, mereka merasa lebih kecil. Itu bukan karena kamu mencoba membuat mereka merasa begitu. Itu karena disiplinmu mengekspos kekacauan mereka. Kamu menjadi pengingat berjalan bahwa ketenangan adalah kekuatan. Dan sekarang orang yang pernah meremehkanmu tidak bisa berhenti menonton. Mereka mempelajari posturmu, nadamu, gerakanmu, auramu, berharap mencari tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi mereka tidak akan pernah bisa, karena apa yang mereka cari tidak bisa ditiru. Itu bukan pose, itu kehadiran. Itu diperoleh melalui perjuangan, bukan dicuri melalui peniruan. Itulah mengapa gerakan kekuatanmu tak terhentikan. Mereka datang dari kejelasan, bukan kekacauan. Kamu tidak membuang energi membuktikan poin. Kamu menghematnya, menciptakan dampak. Kamu adalah tipe orang yang bisa berjalan melalui badai dan terlihat tak tersentuh. Orang tidak tahan itu karena mereka salah mengira keanggunan sebagai keberuntungan. Tapi keanggunan hanyalah disiplin, dipoles oleh pengalaman. Kamu menghadapi perjuangan yang sama dengan mereka. Kamu hanya menanganinya secara berbeda. Kamu tidak hancur. Kamu tidak panik. Kamu tetap tenang. Dan sekarang ketenangan adalah mata uangmu. Dan saat kamu terus maju, polanya akan berulang. Lebih banyak mata akan beralih. Lebih banyak bisikan akan menyebar. Lebih banyak kecemburuan akan muncul. Tapi itu harga untuk menjadi tak tergoyahkan.
Kamu tidak dimaksudkan untuk dipahami oleh mereka yang masih kecanduan drama. Kamu dimaksudkan untuk menginspirasi mereka melalui kebingungan. Mereka akan membencimu atau belajar darimu. Bagaimanapun kamu menang, karena setiap reaksi yang kamu provokasi adalah bukti dampak. Setiap jiwa yang terpicu adalah bukti pengaruhmu. Setiap lirikan iri hati menegaskan bahwa apa yang telah kamu bangun tidak bisa diabaikan. Jadi biarkan mereka bicara. Biarkan mereka memutarbalikkan cerita, salah menafsirkan tindakan, dan melebih-lebihkan momen. Kamu sudah melewati tahap membela diri. Pekerjaanmu berbicara bahasa yang tidak akan pernah mereka mengerti. Hasil, kamu telah melampaui persetujuan mereka karena kamu selaras dengan kebenaranmu sendiri. Kamu tidak butuh dunia untuk memanggilmu kuat. Kamu sudah kuat. Dan realisasi itu, kepastian diri itu, kepercayaan diri yang tenang itu, itulah yang membuatmu tak tersentuh. Dan saat kamu terus bergerak, kamu akan menyadarinya. Transformasi dalam waktu nyata. Orang yang sama yang meragukanmu akan mengutipmu. Orang yang sama yang mencemburuimu akan menirumu. Orang yang sama yang mengejek kesabaranmu akan mencoba meminjam ketenanganmu. Tapi kamu akan tetap fokus karena gangster bukan tentang membuktikan superioritas. Ini tentang menguasai kontrol diri saat dunia kehilangan keseimbangan. Kamu tetap berkelas saat mereka kehilangan kendali. Kamu tetap terpusat saat mereka terpuruk. Kamu mengubah iri hati menjadi bukti. Dan sekarang buktinya berdiri tegak, tertulis dalam setiap reaksi, dalam setiap keheningan yang tertegun saat namamu disebut. Kamu telah menjadi denyut nadi yang tidak bisa mereka abaikan, ritme yang tidak bisa mereka tandingi. Kamu bergerak melalui kekacauan dengan keanggunan, dan keanggunan itu mematahkan pola mereka. Kamu tidak mengejar pengakuan. Itu mengikutimu secara alami. Kamu tidak menuntut rasa hormat. Itu mengatur dirinya sendiri di sekitarmu. Itulah yang terjadi ketika keanggunan bertemu dengan ketabahan. Saat itulah orang menyadari gangster bukan tentang pemberontakan. Itu tentang pemurnian di bawah tekanan. Kamu tidak menaklukkan dengan paksaan. Kamu menaklukkan dengan konsistensi. Dan sekarang mereka hanya bisa menonton setelahnya dari dominasimu yang tenang. Lihat bagaimana lanskap bergeser. Mulut yang sama yang pernah berbisik sekarang diam dalam kekaguman. Tangan yang sama yang melempar bayangan sekarang bertepuk tangan dalam kebingungan. Mereka pikir kelasmu adalah kelemahan sampai itu bertahan lebih lama dari kemarahan mereka. Mereka pikir ketenangan adalah pasif sampai itu menghancurkan kebisingan mereka. Kamu tidak mengubah permainan, kamu mengubah standar. Kamu mendefinisikan ulang seperti apa kekuatan itu ketika itu dipoles, bukan dipertunjukkan. Kamu menjadi contoh yang orang rujuk ketika mereka berbicara tentang kontrol. Kontrol tidak hanya atas lingkunganmu, tapi atas dirimu sendiri. Dan itu sesuatu yang tidak akan pernah mereka pahami sepenuhnya, karena kebanyakan orang hanya merasa kuat ketika mereka keras. Kamu menjadi kuat dengan tetap presisi. Mereka akan berbicara tentang kesabaranmu sekarang. Bagaimana itu membuat semua orang gelisah. Mereka akan memutar ulang momen-momen di mana mereka mengharapkanmu meledak, tapi sebaliknya kamu tersenyum dan terus bergerak. Mereka akan menganalisis postur itu, keheningan itu, nada yang terukur itu, dan menyadari itu adalah strategi sepanjang waktu. Kamu tidak membuang waktu membuktikan kamu benar. Kamu menginvestasikan waktu untuk menjadi tak terbantahkan. Itulah yang mengguncang mereka. Semakin mereka mencoba memprovokasi kekacauan, semakin ketenanganmu membuat mereka terlihat bodoh. Kamu mempersenjatai disiplin. Kamu mengubah rasa hormat menjadi refleks. Dan sekarang dunia yang sama yang pernah meremehkanmu mempelajari setiap gerakanmu seolah itu adalah kitab suci. Ada sesuatu yang magnetis tentang kontrol. Itu menarik perhatian. Itu menuntut keingintahuan. Orang tidak bisa tidak menonton seseorang yang tidak gentar. Kamu menjadi itu. Sementara orang lain bereaksi, kamu membaca. Sementara orang lain mengeluh, kamu menciptakan. Sementara orang lain hancur, kamu menyusun diri. Itu gangster. Kemampuan untuk memimpin tanpa menggonggong perintah. Untuk mendominasi tanpa drama, untuk berjalan ke ruang manapun dan memiliki kehadiran tanpa pengumuman. Kamu tidak memaksa orang untuk menghormatimu. Mereka merasa terpaksa untuk menghormati. Dan otoritas yang tidak terucapkan itu yang memisahkanmu dari yang lain. Mereka tidak berbicara tentang emosimu lagi. Mereka berbicara tentang eksekusimu. Mereka tidak memperdebatkan potensimu. Mereka membahas presisimu. Karena ketika kamu menguasai pengendalian diri, kamu membuka kejelasan. Dan kejelasan mengubah segalanya. Itulah yang membuat timingmu sempurna, gerakanmu disengaja, kesuksesanmu berulang. Kamu telah mengubah ketenangan menjadi mata uang, ketenangan menjadi modal. Kamu tidak perlu berjudi dengan emosi. Kamu menginvestasikannya dengan bijak.
Itulah mengapa hasilmu bertahan sementara yang lain memudar. Kamu juga menyadarinya, pergeseran dalam cara mereka mendekatimu, kepercayaan diri palsu melunak ketika kamu berbicara. Kesombongan halus menjadi hati-hati ketika kamu melirik. Kamu menjadi pengingat tak terucapkan mereka tentang seperti apa kedewasaan itu. Setiap percakapan sedikit membengkok ke tempomu karena mereka tahu kamu tidak bergerak kecuali itu penting. Dan itu menakutkan mereka. Mereka tidak bisa mengontrol apa yang tidak bisa mereka prediksi. Dan kamu berhenti menjadi terduga sejak lama. Kau bergerak seperti air, anggun tapi tak tertahan. Dan itulah yang membuat mereka terus gelisah. Kamu telah membangun reputasi yang tidak bergantung pada pertunjukan. Kamu tidak perlu bertindak kuat. Kamu kuat. Kamu tidak perlu terlihat bijak. Kamu telah mendapatkan kebijaksanaan melalui bekas luka dan keheningan. Setiap kemunduran menjadi data. Setiap pengkhianatan menjadi disiplin. Kamu belajar kapan harus terlibat dan kapan harus menghilang. Kamu menyadari tidak setiap pertempuran layak mendapatkan kecemerlanganmu. Itulah yang memisahkan kontrol sejati dari harga diri reaktif. Mereka berjuang untuk perhatian. Kamu berjuang untuk kedamaian. Dan kedamaian setelah dikuasai menjadi pernyataan yang paling keras dari semuanya. Jadi ketika mereka mengatakan kamu benar-benar gangster, itu bukan hanya bahasa gaul. Itu pengakuan. Itu pengakuan seseorang yang selamat dari api tanpa membakar integritasnya. Kamu tidak meneriakkan kekuatanmu. Kamu menunjukkannya melalui kesabaran. Kamu tidak memamerkan kemenanganmu. Kamu membiarkan mereka berbicara melalui konsistensi. Kamu membawa dirimu dengan kelas sementara yang lain tersandung pada emosi mereka. Itulah mengapa energi bergeser ketika kamu masuk. Orang merasakan ketika seseorang telah menaklukkan diri mereka sendiri. Itu langka, itu kuat, itu tak terlupakan. Dan kecemburuan, biarkan mereka menyimpannya. Itu konfirmasi. Ketidaknyamanan mereka adalah validasimu. Setiap kali mereka bereaksi terhadap ketenanganmu, itu menunjukkan kamu telah menguasai pengaruh tanpa manipulasi. Kamu tidak makan dari perhatian. Kamu makan dari keselarasan. Yus gak mengontrol orang. Kamu mengontrol tanggapanmu terhadap mereka. Itulah tingkat dominasi tertinggi. Untuk tahu kamu bisa menghancurkan, tapi malah kamu memurnikan. Untuk tahu kamu bisa mengekspos, tapi malah kamu mengangkat. Itulah seperti apa kelas sejati itu. Sekarang mereka melihatmu secara berbeda. Nada bergeser ketika mereka menyebut namamu. Ada jeda, perhitungan, rasa hormat yang tenang. Kamu bukan lagi target. Kamu adalah ambang batas. Kamu menjadi ukuran keseimbangan, referensi untuk pengendalian diri, model kekuatan modern. Bukan jenis yang keras, bukan jenis yang putus asa, tapi jenis yang stabil, yang bertahan. Orang mulai mengerti bahwa kontrol bukan tentang menekan emosi, itu tentang mengarahkan emosi. Dan kamu telah mengubah itu menjadi bentuk seni. Mereka akan terus berbicara. Mereka akan terus bertanya-tanya bagaimana kamu tetap begitu tenang ketika segala sesuatu di sekitarmu menuntut kekacauan. Mereka akan terus mencoba meniru apa yang tidak bisa ditiru. Tapi jauh di lubuk hati mereka sudah tahu. Kamu tetap berkelas saat mereka kehilangan kendali. Kamu tetap membumi saat mereka tersapu oleh emosi yang tidak bisa mereka tangani. Kamu membangun stabilitas saat mereka membangun ilusi. Dan pada akhirnya stabilitas selalu menang. Itu tidak jatuh. Itu tidak memudar. Itu tidak bergantung pada tepuk tangan. Itu hanya bertahan. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan mereka. Karena ketahanan adalah bukti diam. Itu tidak berdebat. Itu tidak membenarkan diri. Itu hanya tetap ada. Kamu bertahan melalui kecemburuan, melalui rumor, melalui setiap ujian yang dirancang untuk mematahkan ritmemu. Kamu tetap utuh. Kamu membuktikan bahwa kontrol lebih keras daripada kekacauan, bahwa ketenangan lebih tajam daripada amarah, bahwa kesabaran lebih cepat daripada kepanikan. Kamu mana menandingi energi mereka. Kamu mengangkat diri di atasnya. Itulah mengapa mereka masih berbicara. Itulah mengapa mereka masih tidak bisa memproses bagaimana kamu melakukannya. Kamu menjadi cermin lagi. Jenis yang tidak memuji tetapi mengekspos. Jenis yang merefleksikan kebenaran begitu jelas sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Dan kamu tidak meminta maaf untuk kejelasan itu. Kamu tidak meredupkannya untuk membuat orang lain merasa aman. Karena kamu mendapatkan kedamaian ini melalui rasa sakit, melalui ujian, melalui kerja keras diri yang tidak dilihat siapapun. Kamu berdarah untuk keseimbangan. Kamu berkorban untuk ketenangan. Kamu berjuang dalam pertempuran dalam diam hanya untuk mempertahankan keanggunan itu di depan umum. Dan perjalanan itu, disiplin itu, adalah definisi sejati dari gangster. Gerakan kekuatanmu tak terhentikan karena dibangun di atas kontrol, bukan kekacauan. Kamu tidak mengayun sembarangan. Kamu menyerang dengan niat. Kamu tidak terburu-buru mencari hasil.
Kamu membangun fondasi. Kamu tidak mendambakan validasi. Kamu menumbuhkan visi. Itulah mengapa tidak ada yang bisa menyentuh apa yang telah kamu bangun. Mereka bisa bicara. Mereka bisa iri. Mereka bisa berspekulasi. Tapi mereka tidak bisa meniru karena mereka melewatkan bagian di mana kamu menderita dengan martabat, di mana kamu melatih kerendahan hati, di mana kamu belajar untuk menunggu. Dan menunggu itulah yang membuatmu tidak bisa dihancurkan. Jadi sekarang, saat kebisingan memudar dan pengakuan tumbuh, ingat apa yang membawamu ke sini. Bukan ego tapi keanggunan. Bukan kebisingan tapi nuansa. Bukan reaksi tapi pemurnian. Kamu bangkit bukan karena kamu mencoba membuktikan sesuatu, tapi karena kamu menolak untuk ditarik jatuh. Kamu tidak bersaing. Kamu mengolah diri. Kamu tidak berteriak untuk rasa hormat. Kamu memancarkannya. Kamu tidak mencerminkan kekacauan mereka. Kamu memodelkan ketenangan, dan itulah warisannya. Sekarang, ketika mereka berbicara tentang keseimbangan, mereka akan berbicara tentangmu. Ketika mereka menyebut kontrol, mereka akan menyebut namamu. Kamu telah menjadi cetak biru untuk kekuatan yang berpakaian kesabaran. Kelas yang dibentengi kepercayaan diri. Kontrol yang menyatu dengan karisma. Energi di sekitarmu berbicara banyak tanpa sepatah kata pun. Begitulah cara legenda dibangun. Bukan melalui kebisingan tapi melalui presisi. Kamu tetap berkelas saat mereka kehilangan kendali. Kamu tetap membumi saat mereka tenggelam dalam emosi. Kamu tidak hanya bertahan dari kecemburuan mereka. Kamu mengubahnya menjadi momentum. Itulah seperti apa tak terhentikan itu. Itulah arti sebenarnya dari gangster. Jenis yang tidak butuh validasi untuk bergerak. Tidak butuh balas dendam untuk menang. Tidak butuh perhatian untuk eksis. Hanya keselarasan, keanggunan, dan fokus yang tak tergoyahkan.